Halo guys, apa kabar? Kisah ini aku dengar dari seseorang yang dulu tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan, desa yang kalau malam terlalu sunyi sampai suara jangkrik pun terdengar seperti bisikan. Orang itu bercerita ke aku dengan wajah serius, seolah dia masih bisa merasakan dinginnya malam dan bau tanah basah yang menempel di ingatannya sampai sekarang. Di desa itu ada satu pohon beringin tua yang usianya katanya lebih tua dari desa itu sendiri, batangnya besar, akarnya menjalar kemana-mana seperti ular yang membeku, dan daunnya selalu rimbun walau musim kemarau panjang. Orang-orang desa percaya pohon itu bukan pohon biasa, siang hari saja jarang ada yang berani duduk lama di bawahnya, apalagi malam. Orang yang bercerita ini, sebut saja namanya Arman, waktu itu masih remaja, dia dan dua temannya sering dianggap sok berani. Suatu malam mereka pulang terlambat setelah main ke rumah teman di desa sebelah. Jalan tercepat adalah melewati pohon beringin tua itu. Sebenarnya ada jalan memutar, tapi lebih jauh, karena ingin cepat sampai, mereka memilih jalan yang katanya angker itu. Awalnya tidak ada apa-apa, angin bertiup pelan, daun-daun beringin bergesekan, menciptakan suara seperti orang berbisik pelan. Arman bilang dia mulai merinding, tapi berusaha tetap santai, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan, pelan, lirih, seperti perempuan menangis menahan sakit. Suara itu datang dari arah pohon beringin. Salah satu temannya berhenti melangkah, yang lain pura-pura tertawa, bilang mungkin cuma kucing atau burung malam, tapi Arman tahu, itu bukan suara binatang, tangisan itu punya emosi, punya rasa sedih yang menusuk dada. Semakin mereka mendekat, suaranya semakin jelas. Di bawah pohon beringin itu, mereka melihat sosok putih berdiri membelakangi jalan, rambutnya panjang terurai sampai menutupi punggung. Tubuhnya diam, tapi bahunya naik turun seolah benar-benar sedang menangis. Arman bilang kakinya terasa berat seperti diikat, dia ingin lari, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Temannya yang paling berani mencoba memanggil, dengan suara gemetar. Saat itu juga, sosok itu berhenti menangis, suasana mendadak sunyi, terlalu sunyi, bahkan angin pun seperti berhenti. Perlahan, sosok itu menolehkan kepala, bukan badannya, hanya kepalanya saja yang berputar ke belakang dengan gerakan tidak wajar. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Arman bersumpah, saat itu dia mencium bau anyir seperti darah bercampur bunga Kamboja. Sosok itu tertawa pelan, lalu menangis lagi, tapi kali ini tangisannya berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Mereka bertiga langsung lari tunggang langgang tanpa menoleh lagi. Arman terjatuh, lututnya berdarah, tapi dia tidak berani berhenti. Jeritan itu seperti mengikuti mereka, makin dekat, makin keras. Baru setelah melewati batas desa, suara itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Arman demam tinggi. Selama 3 hari dia mengigau, menangis tanpa sebab, dan terus menyebut pohon beringin. Orang tua memanggil orang pintar desa. Setelah diruqyah dan diberi air doa, Arman perlahan sadar. Orang pintar itu bilang, kuntilanak di pohon beringin itu bukan penunggu biasa, dia adalah arwah perempuan yang meninggal dengan dendam, dan pohon itu menjadi tempatnya bersemayam. Sejak kejadian itu, satu persatu warga desa mulai mendengar tangisan di malam hari. Ada yang melihat bayangan putih di atas dahan, ada yang mendengar suara tertawa tepat di belakang telinga saat lewat sendirian, bahkan pernah ada orang yang hilang semalaman, ditemukan pagi harinya pingsan di bawah pohon beringin dengan wajah pucat dan rambutnya memutih sebagian. Arman mengira kisahnya selesai di situ, tapi bertahun-tahun kemudian, saat dia sudah pindah kota dan jarang pulang kampung, dia mendapat kabar bahwa pohon beringin tua itu ditebang karena akan dibuat jalan baru. Malam sebelum penebangan, seluruh desa mendengar tangisan paling keras yang pernah ada, seperti jeritan ratusan perempuan sekaligus. Dan pada malam itu juga, seseorang melihat sosok putih berdiri di depan rumah Arman yang sudah lama kosong, menangis sambil menyebut namanya dengan suara yang sangat pelan, seolah memanggil dari balik kematian. Tangisan itu tidak hanya terdengar satu malam, menurut cerita yang Arman dengar kemudian, selama 7 malam berturut-turut warga desa melihat lampu rumahnya yang kosong menyala sendiri tepat tengah malam. Tidak ada listrik yang terpasang, kabel sudah lama dicabut, tapi cahaya kuning redup tetap terlihat dari celah jendela. Setiap malam, tepat pukul 12, suara tangisan perempuan terdengar dari arah rumah itu, sama persis dengan suara yang dulu mereka dengar di bawah pohon beringin. Arman awalnya tidak percaya, dia menganggap itu cuma cerita orang kampung yang dibesar-besarkan, tapi malam ke-7, sesuatu terjadi di kota tempat dia tinggal. Saat dia sedang tidur, Arman terbangun karena mendengar suara tangisan tepat di samping telinganya, bukan suara dari mimpi, nyata, dekat, hangat seperti napas. Dia tidak berani membuka mata, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih dada. Perlahan, bau anyir bercampur wangi bunga Kamboja memenuhi kamar kosnya. Arman mencoba membaca doa dalam hati, tapi suaranya tercekat, lalu terdengar bisikan, pelan tapi jelas, memanggil namanya dengan nada sedih sekaligus marah.
Ketika Arman akhirnya memaksakan diri membuka mata, dia melihat rambut hitam panjang menjuntai dari atas langit-langit kamar. Rambut itu bergerak pelan, meneteskan cairan gelap ke lantai. Arman menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Dari balik rambut itu, muncul wajah pucat dengan senyum yang sama seperti bertahun-tahun lalu di bawah pohon beringin. Sosok itu melayang turun perlahan, wajahnya semakin dekat, matanya kosong, tapi di dalamnya Arman melihat bayangan dirinya sendiri, berdiri sendirian di bawah pohon beringin tua. Sosok itu menangis, lalu tertawa, lalu menangis lagi, seperti emosi yang saling bertabrakan. "Kamu janji menemani aku," bisiknya. Arman pingsan. Keesokan paginya, tetangga kos menemukannya tergeletak di lantai dengan tubuh dingin dan bekas cakaran di dada. Sejak saat itu, Arman tidak pernah lagi tidur dengan lampu mati. Dia juga mulai sering bermimpi berada di desa lamanya, berjalan sendirian menuju pohon beringin yang kini sudah ditebang. Tapi anehnya dalam mimpi itu pohon tersebut selalu berdiri utuh, bahkan lebih besar dan lebih gelap. Dari orang pintar yang ia datangi, Arman mendapat penjelasan yang membuatnya semakin takut. Penebangan pohon beringin telah memutus ikatan tempat bersemayam sang kuntilanak. Arwah itu kini bebas, dan karena Arman pernah melihat wajah aslinya, pernah memanggilnya, maka namanya terikat. Yang lebih mengerikan, kuntilanak itu tidak datang untuk membunuh, dia datang untuk ditemani. Setiap malam, Arman merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Kasur sedikit turun, selimut tertarik perlahan, kadang terdengar tangisan, kadang tawa pelan, kadang hanya keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya terjadi saat Arman pulang kampung untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Desa itu sudah banyak berubah. Jalan baru sudah jadi, dan bekas pohon beringin kini hanya menyisakan tanah hitam dan tunggul akar yang belum tercabut sempurna. Malam itu, tanpa ada angin, daun-daun kering di sekitar tunggul bergerak sendiri. Arman berdiri terpaku saat melihat bekas akar itu mengeluarkan cairan gelap seperti darah. Dari dalam tanah, terdengar tangisan yang sangat pelan, tapi jelas menyebut namanya. Warga desa yang menyertainya tiba-tiba berlarian ketakutan karena melihat sosok putih berdiri tepat di belakang Arman, tersenyum sambil menyisir rambutnya dengan tangan panjang yang kaku. Arman tidak sempat menoleh, tangannya ditarik ke belakang, langkahnya seperti dikendalikan, dan sejak malam itu, tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Arman, karena keesokan paginya hanya ditemukan jejak kaki menuju bekas pohon beringin, berhenti tepat di tengah-tengah tunggul, seolah dia menghilang di telan tanah. Jejak kaki itu membuat desa gempar, orang-orang berkumpul sejak pagi, sebagian berani mendekat, sebagian hanya mengintip dari jauh sambil berbisik-bisik ketakutan. Jejak kaki Arman terlihat jelas di tanah lembab, tapi anehnya tidak ada bekas perlawanan, tidak ada tanda dia diseret, seolah-olah dia berjalan sendiri dengan tenang menuju tunggul pohon beringin itu. Kepala desa memutuskan memanggil beberapa orang pintar dari desa lain. Malam harinya mereka melakukan ritual di sekitar bekas pohon beringin, dupa dibakar, doa-doa dilantunkan, tapi suasana justru semakin mencekam. Angin berputar di satu titik, membuat api lilin bergoyang liar. Dari tanah hitam itu, terdengar suara tangisan yang berubah-ubah, kadang seperti perempuan dewasa, kadang seperti anak kecil. Salah satu orang pintar tiba-tiba berteriak dan mundur terhuyung, katanya, dia melihat Arman berdiri di balik pohon yang sudah tidak ada, wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri sosok kuntilanak dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Arman terlihat tersenyum, tapi senyumnya kosong, bukan senyum orang hidup. Ritual terpaksa dihentikan, beberapa warga jatuh sakit keesokan harinya, ada yang memigau menyebut nama Arman, ada yang menangis tanpa sebab setiap menjelang maghrib. Desa itu seperti diliputi kesedihan yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang menyerap kebahagiaan perlahan-lahan. Minggu demi minggu berlalu, orang-orang mulai melihat Arman lagi, tapi bukan sebagai manusia. Beberapa warga mengaku melihat sosok laki-laki berdiri di dekat jalan baru pada malam hari, membelakangi orang yang lewat. Saat dipanggil, sosok itu menoleh perlahan, memperlihatkan wajah Arman yang pucat dengan mata hitam legam, lalu menghilang bersamaan dengan suara tangisan perempuan. Yang paling menyeramkan, setiap ada pemuda desa yang berani nongkrong sampai larut malam di sekitar bekas pohon beringin, pasti akan mendengar dua suara tangisan sekaligus, satu suara perempuan, dan satu suara laki-laki yang terdengar sangat lemah, seperti memohon tolong. Keesokan harinya, pemuda itu jatuh sakit atau mengalami mimpi buruk yang sama, berjalan di bawah pohon beringin tua sambil diikuti bayangan putih. Perlahan, warga mulai percaya bahwa Arman tidak sepenuhnya pergi, dia terikat, dijadikan teman, dijadikan peneman abadi oleh kuntilanak yang kehilangan tempat bersemayam. Arwah itu tidak sendiri lagi, dan justru menjadi semakin kuat karena ada jiwa manusia yang terperangkap bersamanya. Sampai suatu malam, seorang anak kecil desa menangis histeris. Dia bilang melihat Om Arman duduk di atas tunggul akar, menangis sambil memegang rambut panjang seorang perempuan. Saat ibunya mendekat, anak itu pingsan, dan dari arah bekas pohon beringin terdengar tawa panjang yang menggema ke seluruh desa. Sejak malam itu,
Tak ada lagi yang berani melewati jalan baru setelah maghrib, pohon beringin memang sudah tidak ada, tapi tangisannya masih hidup, dan kini bukan hanya satu suara yang terdengar di malam hari, melainkan dua, saling bersahutan, seolah menunggu korban berikutnya. Waktu berjalan, tapi ketakutan di desa itu justru semakin pekat, jalan baru yang dibangun di bekas pohon beringin akhirnya benar-benar ditinggalkan, siang hari saja orang memilih memutar jauh, apalagi malam. Entah sejak kapan, lampu jalan di sana selalu mati sendiri setiap lewat pukul 9 malam, padahal siangnya normal. Suatu ketika, ada seorang sopir travel dari luar desa yang nekat melintas karena tidak tahu cerita apapun. Sekitar tengah malam, mobilnya mendadak mogok tepat di tengah jalan itu, mesin mati, lampu padam, dan ponselnya tidak ada sinyal. Saat itulah dia mendengar suara tangisan pelan dari sisi jalan. Awalnya satu suara, perempuan, lalu disusul suara laki-laki yang terputus-putus. Seperti menahan sakit, sopir itu turun untuk mengecek mesin, dan dari balik kabut tipis, dia melihat dua sosok berdiri di pinggir jalan, satu perempuan berambut panjang dengan baju putih kotor, satu lagi laki-laki dengan wajah pucat dan pakaian lusuh. Sopir itu memanggil minta tolong, laki-laki itu menoleh, wajahnya mirip orang hidup, tapi matanya kosong, bibirnya bergerak pelan sambil berkata, "Jangan berhenti, jangan lihat lama-lama." Tapi sebelum sopir itu sempat mundur, perempuan di sampingnya tertawa nyaring. Dalam sekejap, perempuan itu menghilang, yang tersisa hanya laki-laki itu, kini berdiri sangat dekat, sopir itu mencium bau tanah basah dan darah. Tiba-tiba dari belakang, dua tangan dingin melingkari lehernya, dia menjerit, dan di saat yang sama mesin mobilnya menyala sendiri, entah bagaimana, dia berhasil masuk dan tancap gas tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, sopir itu ditemukan di pinggir jalan desa dalam kondisi syok berat, rambutnya memutih sebagian. Saat ditanya, dia hanya mengulang satu kalimat, dia menangis sambil tersenyum, dan laki-laki itu minta ditolong tapi tidak bisa dilepaskan. Cerita itu menyebar cepat, warga semakin yakin, Arman masih terjebak di antara dua dunia. Tangisan laki-laki yang terdengar belakangan ini bukan sekadar ilusi, tapi jeritan seseorang yang jiwanya perlahan terkikis. Setiap malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, dua suara itu terdengar bersamaan, makin lama makin dekat ke rumah-rumah warga. Suatu malam, kepala desa bermimpi didatangi Arman. Dalam mimpi itu, Arman berdiri di bawah pohon beringin tua yang kembali utuh, akarnya menjalar kemana-mana, daunnya menutup langit. Arman menangis sambil berkata, "Jangan biarkan aku sendirian di sini." Dia tidak mau ditinggal. Paginya, kepala desa memutuskan sesuatu yang membuat seluruh warga terdiam. Dia ingin menanam kembali pohon beringin di tempat lama, berharap arwah itu kembali terikat dan Arman bisa dilepaskan. Tapi belum sempat rencana itu dilakukan, malamnya desa diguncang kejadian yang paling mengerikan. Dari arah bekas pohon beringin, terdengar tangisan yang berubah menjadi jeritan marah. Suara itu bukan lagi dua, tapi seolah bercampur menjadi satu, keras dan penuh dendam. Beberapa warga melihat bayangan hitam tinggi menjulang di tengah jalan, dengan dua wajah saling membelakangi, satu tertawa, satu menangis. Dan malam itu, satu rumah warga ditemukan kosong, pintunya terbuka, dengan jejak kaki menuju bekas pohon beringin tua. Rumah yang kosong itu milik seorang pemuda bernama Rian. Dia dikenal pemberani, sering menantang cerita-cerita horor desa dan menganggap semuanya cuma sugesti. Malam sebelum menghilang, Rian sempat berkata ke temannya bahwa dia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya ada di bekas pohon beringin itu. Di dalam rumahnya, tidak ada tanda perkelahian, motor masih terparkir rapi, sandal ada di depan pintu, tapi Rian lenyap begitu saja. Hanya satu hal yang membuat merinding, di dinding kamarnya ada bekas goresan panjang seperti dicakar, membentuk pola akar yang saling melilit. Malam itu warga kembali berkumpul, hujan turun deras, petir menyambar berulang kali tepat di area jalan baru. Dari kejauhan, di tengah hujan, terlihat dua sosok berdiri berhadapan, satu perempuan berbaju putih, rambutnya basah menempel ke wajah pucat, satu laki-laki berdiri membelakangi warga, bahunya bergetar seolah sedang menangis. Seseorang berani menyenter ke arah mereka, cahaya lampu menangkap wajah laki-laki itu, bukan Rian, bukan juga Arman sepenuhnya, wajahnya seperti gabungan keduanya, mirip tapi berbeda, dengan mata cekung dan senyum tipis yang tidak wajar. Sosok itu menoleh, dan dalam satu suara yang sama, terdengar dua nada berbicara bersamaan, suara perempuan dan laki-laki bertumpuk. Teman baru, angin berhembus kencang, hujan mendadak berhenti, tanah di bekas pohon beringin retak, perlahan terbuka seperti mulut, dari dalamnya muncul akar-akar hitam yang bergerak, melilit jalan, tiang lampu, bahkan pagar rumah terdekat. Warga menjerit dan berlarian. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara tangisan bercampur tawa, semakin keras, semakin dekat. Keesokan harinya, Rian ditemukan, tubuhnya terbaring di pinggir desa, masih hidup tapi tatapannya kosong, rambutnya memutih hampir seluruhnya. Saat sadar,
dia tidak mengenali siapapun, yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat berulang-ulang, dengan suara parau, di bawah beringin, kami bertiga. Sejak malam itu, suara tangisan berubah, tidak lagi dua, tapi tiga suara berbeda, kadang terdengar bersamaan, kadang bergantian. Desa itu benar-benar kehilangan ketenangan. Anak-anak menangis setiap malam, orang dewasa bermimpi buruk yang sama, berdiri di bawah pohon beringin tua, dikelilingi tiga sosok yang saling berpegangan tangan, menunduk sambil menangis. Orang pintar yang tersisa akhirnya berkata jujur, kuntilanak itu tidak lagi sendiri, dia menciptakan ikatan, menarik jiwa manusia untuk dijadikan peneman. Selama tempat itu tidak disucikan, selama dendamnya tidak dilepaskan, pohon beringin tua akan selalu tumbuh, meski secara fisik sudah ditebang. Dan pada suatu dini hari, warga mendengar suara paling mengerikan dari semuanya, bukan tangisan, bukan tawa, tapi suara langkah kaki ramai, seolah banyak orang berjalan pelan dari arah bekas pohon beringin menuju pemukiman. Langkah kaki itu terdengar serempak, pelan tapi jelas, seperti orang berjalan tanpa alas di atas tanah basah. Warga yang masih terjaga mengintip dari balik jendela, dan yang mereka lihat membuat napas tercekat. Dari arah bekas pohon beringin, muncul bayangan-bayangan hitam memanjang, jumlahnya banyak, bergerak perlahan menuju rumah-rumah. Saat bayangan itu mendekat ke cahaya lampu rumah, wujudnya mulai terlihat, bukan orang utuh, sebagian hanya seperti siluet manusia dengan wajah kosong, sebagian lagi berjalan tertunduk sambil menangis. Di antara mereka, terlihat sosok perempuan berbaju putih berjalan paling depan, rambutnya menyapu tanah, di belakangnya, tiga sosok laki-laki mengikuti, salah satunya sangat mirip Arman. Setiap mereka melewati satu rumah, terdengar ketukan pelan di pintu, bukan ketukan keras, tapi seperti orang meminta izin masuk. Anehnya, siapapun yang membukakan pintu akan langsung jatuh lemas, seperti kehilangan tenaga, lalu bermimpi buruk selama berhari-hari. Dalam mimpi itu, mereka selalu melihat pohon beringin tua berdiri megah, dengan banyak wajah tergantung di antara akar-akarnya. Kepala desa akhirnya mengumpulkan warga di masjid menjelang subuh, doa dipanjatkan bersama-sama. Tangisan manusia bercampur dengan rasa takut yang menyesakan, tapi bahkan di dalam masjid pun, suara tangisan itu masih terdengar, samar, seolah berasal dari dalam tanah. Saat azan subuh berkumandang, suara langkah kaki itu berhenti, bayangan-bayangan menghilang satu persatu, suasana mendadak sunyi. Terlalu sunyi, warga mengira semua sudah berakhir, tapi pagi itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat lutut lemas. Di halaman rumah beberapa warga, tumbuh tunas kecil berdaun lebar, akar-akarnya mencuat dari tanah. Hitam dan basah, itu bukan pohon biasa, bentuk daunnya, urat-uratnya, semuanya mirip beringin, jumlahnya lebih dari 10, tersebar di sekitar desa, seolah ada banyak pusat baru tempat mereka berdiam. Sejak hari itu, desa tidak pernah benar-benar siang, meski matahari terik, suasana terasa redup dan berat. Setiap malam, dari arah tunas-tunas itu, terdengar tangisan yang berbeda-beda. Suara Arman masih ada, semakin lemah, suara Rian kadang muncul, dan suara perempuan itu tetap paling jelas, paling dekat. Orang-orang mulai meninggalkan desa satu persatu, rumah kosong semakin banyak, tapi bagi yang pergi, cerita belum tentu selesai. Beberapa warga yang pindah ke kota mengaku masih mendengar tangisan di kamar mereka, mencium bau tanah basah setelah hujan, dan melihat bayangan akar menjalar di dinding rumah. Dan yang paling membuat merinding, suatu malam seseorang mengunggah video ke media sosial. Video itu memperlihatkan sebuah pohon beringin besar di pinggir jalan kota, daunnya bergoyang tanpa angin. Dari balik kamera, terdengar suara perempuan menangis pelan, lalu suara laki-laki berbisik, "Kami sudah pindah." Video itu berhenti tiba-tiba, tepat saat kamera menyorot akar pohon yang tampak bergerak perlahan ke arah lensa. Video itu viral hanya dalam hitungan jam, banyak yang mengira itu rekayasa, konten horor murahan untuk cari perhatian, tapi bagi orang-orang desa lama itu, suara tangisan di video tersebut terlalu dikenal, nada sedihnya, jeda napasnya, bahkan bisikan lirih di akhir video, persis seperti yang selama ini menghantui mereka. Beberapa jam setelah video diunggah, akun pemiliknya menghilang, tidak bisa diakses, tidak bisa dicari. Yang lebih aneh, orang-orang yang sempat menyimpan ulang videonya mengaku mengalami hal ganjil. Ponsel mereka sering menyala sendiri tengah malam, memutar audio tangisan tanpa video. Ada yang melihat bayangan rambut panjang menutupi layar sesaat sebelum ponsel mati total. Di desa, tunas-tunas beringin kecil itu tumbuh semakin cepat, akarnya merambat ke bawah rumah, menembus lantai, bahkan muncul dari celah-celah tembok. Saat salah satu warga mencoba mencabutnya, dia menjerit kesakitan seolah akarnya terhubung langsung ke tubuh manusia. Dari dalam tanah terdengar suara tertawa pelan yang segera berubah menjadi tangisan panjang. Rian, yang masih hidup tapi seperti kehilangan jiwanya, tiba-tiba berbicara di suatu malam. Suaranya bukan suara anak muda lagi, berat, berlapis,
seperti ada lebih dari satu orang berbicara lewat mulutnya. Dia berkata bahwa pohon beringin bukan rumah pertama, dan bukan juga yang terakhir. Arwah itu telah lama berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikat manusia yang melihatnya, yang mendengarnya, yang berani memanggil atau sekadar menatap terlalu lama. Kami tumbuh dari ingatan, katanya sambil menangis, selama ada yang percaya, selama ada yang mendengar tangisan. Setelah mengatakan itu, Ryan jatuh koma. Di malam yang sama, satu tunas beringin di dekat rumahnya tumbang sendiri, meninggalkan lubang tanah yang dalam. Dari dalam lubang itu tercium bau tanah basah bercampur bunga Kamboja yang sangat kuat. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang sudah lama pindah ke kota pulang membawa kabar buruk. Di komplek perumahannya, ada satu pohon beringin tua yang tiba-tiba dikerumuni burung gagak setiap maghrib. Warga sekitar sering mendengar tangisan dari arah sana, dan malam sebelumnya, seorang anak kecil menghilang setelah bermain di bawah pohon itu. Desa akhirnya benar-benar kosong, yang tersisa hanya rumah-rumah tua, jalan sunyi, dan tunas-tunas beringin yang kini mulai menyatu, membentuk bayangan pohon besar di tengah desa, meski tidak pernah benar-benar ada secara fisik. Dan cerita ini aku dengar bukan dari Arman, bukan dari Ryan, tapi dari seseorang yang kini tinggal di kota, yang suatu malam mendengar tangisan perempuan dari halaman rumahnya sendiri, tepat di bawah pohon yang baru dia sadari, berdaun beringin tua. Orang yang bercerita itu bilang, sejak malam dia menyadari pohon di halamannya adalah beringin, hidupnya tidak pernah sama, padahal pohon itu dulu kecil, katanya cuma tanaman peneduh biasa, tapi entah sejak kapan, daunnya makin lebar, akarnya mulai muncul di permukaan tanah, dan setiap hujan turun, tanah di sekitarnya selalu berbau anyir bercampur wangi bunga Kamboja. Malam pertama setelah dia sadar, dia mendengar suara langkah kaki mengitari rumah, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Saat dia mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon beringin yang terlihat aneh, seolah memiliki lebih dari satu bayangan, bertumpuk dan bergerak sendiri. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar, bukan keras, tapi dekat, sangat dekat, seperti seseorang menangis tepat di bawah jendela kamarnya. Dia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya perasaan, tapi saat dia memberanikan diri membuka tirai, dia melihat rambut hitam panjang menjuntai dari balik jendela, perlahan bergoyang meski tidak ada angin. Dia menutup tirai sambil gemetar, dari luar terdengar bisikan pelan, akhirnya kamu dengar juga. Sejak itu, mimpi buruk datang setiap malam. Dalam mimpinya, dia berdiri di sebuah desa kosong. Di tengah desa itu, ada pohon beringin raksasa, akarnya menjalar seperti urat nadi, di bawahnya berdiri banyak sosok manusia, laki-laki dan perempuan, semuanya menangis dengan wajah yang sama kosongnya. Di antara mereka, dia melihat Arman, Ryan, dan wajah-wajah lain yang tidak dia kenal, tapi entah kenapa terasa akrab. Sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah mereka, dia menoleh ke arah si pencerita, tersenyum, lalu berkata pelan, sebentar lagi kamu menyusul. Di dunia nyata, tubuhnya mulai berubah, setiap bangun tidur, telapak kakinya selalu kotor seperti habis menginjak tanah basah, di lengannya muncul bekas goresan tipis, membentuk pola seperti akar. Tetangganya mulai mengeluh mencium bau aneh dari arah rumahnya setiap malam. Puncaknya terjadi saat suatu malam listrik padam, dalam gelap, dia mendengar suara kursi ditarik di ruang tamu, ada yang duduk, kasur di kamarnya terasa turun di satu sisi, napas dingin menyentuh lehernya, dan suara perempuan itu berbisik dengan nada lembut yang menakutkan, kamu tidak perlu takut, kami cuma tidak mau sendiri. Keesokan paginya, rumah itu kosong, pintu terbuka, tidak ada tanda perlawanan, hanya di halaman, pohon beringin itu terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya, akarnya menembus lantai rumah dan membentuk pola seperti jejak kaki manusia yang mengarah ke batangnya. Warga sekitar bersumpah, setiap malam tertentu, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon itu, membelakangi jalan. Jika ada yang memanggil, bayangan itu tidak menjawab, hanya terdengar suara tangisan pelan yang semakin lama semakin banyak. Dan sekarang, cerita ini sampai ke aku, bukan dari desa itu, bukan dari kota itu, tapi dari seseorang yang bilang, di tempat kalian tinggal sekarang, coba perhatikan baik-baik pohon beringin terdekat. Kalau suatu malam kalian mendengar tangisan lirih tanpa sebab, mungkin, kalian sudah mulai mendengar panggilan mereka. Malam setelah aku mendengar cerita itu, aku tidak langsung percaya, jujur saja, aku menganggapnya cuma kisah horor panjang yang dibuat-buat, sampai akhirnya, sesuatu yang kecil tapi ganjil mulai terjadi di sekitarku sendiri. Setiap jam 12 lewat sedikit, anjing-anjing di sekitar rumah selalu melolong bersamaan, bukan gonggongan biasa, tapi lolongan panjang seperti kesakitan. Anehnya, arah lolongan mereka selalu menghadap ke satu titik yang sama, pohon besar di ujung jalan. Pohon itu sudah lama ada di situ, dan baru saat itu aku sadar, daunnya lebar, akarnya menggantung, dan batangnya sangat mirip dengan beringin. Malam berikutnya, saat aku sedang menonton video di ponsel,
layar tiba-tiba gelap, audio masih berjalan, bukan suara video yang tadi kuputar, tapi suara tangisan pelan, jelas dekat, seolah berasal dari belakangku. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi di layar ponsel, pantulan gelap memperlihatkan sesuatu seperti rambut panjang melintas cepat. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin sugesti, pikirku, tapi sejak malam itu, mimpi yang sama mulai datang. Aku selalu bermimpi berdiri di bawah pohon beringin tua, tanahnya basah, akarnya melilit kakiku, di sekelilingku berdiri banyak orang dengan kepala tertunduk, wajah mereka tidak jelas, tapi aku bisa mendengar napas mereka, berat dan sedih. Di antara mereka, ada seorang perempuan berbaju putih, dia tidak menangis, dia hanya menatapku lama, lalu tersenyum, dari balik senyumnya, terdengar banyak suara berbisik sekaligus, cerita ini sudah sampai ke kamu. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, jam menunjukkan pukul 2.13, dari luar jendela, terdengar suara daun bergesek pelan, padahal tidak ada angin, dan saat aku mengintip, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak, di bawah pohon di ujung jalan, ada sosok berdiri membelakangiku, diam, tidak bergerak. Aku tidak berani membuka jendela, aku tidak berani memanggil, tapi sosok itu seolah tahu aku melihatnya, kepalanya miring sedikit, lalu terdengar suara tangisan yang sangat pelan, bercampur suara laki-laki yang seperti berdoa, tapi terputus-putus. Sejak malam itu, setiap kali aku menceritakan kisah ini ke orang lain, selalu ada satu hal yang sama terjadi. Malamnya, mereka mengirim pesan padaku, bertanya apakah aku mendengar sesuatu, apakah aku mencium bau tanah basah, apakah aku melihat bayangan pohon di tempat yang seharusnya tidak ada pohon. Dan sekarang, kamu yang mendengar cerita ini, mungkin kamu masih merasa aman, mungkin kamu masih berpikir ini cuma cerita panjang untuk hiburan, tapi mulai malam ini, coba perhatikan sekitar, dengarkan baik-baik saat suasana terlalu sunyi, karena kata orang yang pertama kali bercerita ke aku. Tangisan itu tidak memilih tempat, tidak memilih waktu, dan tidak berhenti pada satu cerita saja. Dia hanya menunggu, siapa yang mendengar lebih dulu. Setelah malam itu, aku mulai sadar satu hal yang paling menakutkan dari semua ini bukan penampakan, bukan suara tangisan, tapi pola, selalu ada satu orang yang mendengar cerita ini dengan sungguh-sungguh, lalu perlahan mulai, didekati, bukan diserang, didekati, seperti diajak pelan-pelan masuk ke dalam sesuatu yang sudah menunggu lama. Orang yang terakhir kali kuceritakan kisah ini sempat menertawakannya, dia bilang aku terlalu larut, terlalu imajinatif, kami tertawa di telepon sampai tengah malam, sebelum menutup panggilan, dia bercanda, kalau nanti aku dengar tangisan, kamu yang tanggung jawab. Pukul 3:12, ponselku bergetar, pesan darinya masuk, isinya cuma satu kalimat pendek. Di luar jendelaku ada pohon besar, padahal siang tadi tidak ada. Aku belum sempat membalas, pesan kedua masuk, kali ini voice note berdurasi 5 detik, aku ragu memutarnya, tapi rasa penasaran mengalahkan takut, saat diputar, bukan suaranya yang terdengar, hanya suara angin pelan, lalu tangisan perempuan yang sangat dekat dengan mikrofon, disusul suara laki-laki menangis tertahan. Voice note itu berhenti mendadak. Aku mencoba menelepon balik, tidak diangkat, kutunggu, tidak ada balasan, sampai pagi, nomor itu tidak bisa dihubungi lagi, akun media sosialnya masih ada, tapi semua unggahan terakhirnya hilang, seolah dihapus bersih, yang tersisa hanya satu foto profil. Lama, dirinya berdiri di bawah pohon, membelakangi kamera. Siangnya, aku mendapat kabar dari orang yang tinggal satu kota dengannya, katanya, apartemen temanku kosong, pintu terkunci dari dalam, tidak ada tanda masuk paksa, tapi di balkon kecil unitnya, tumbuh akar-akar hitam yang menjalar dari pot tanaman hias, membentuk pola seperti jari-jari tangan yang mencengkeram lantai. Sejak itu, aku berhenti menceritakan kisah ini dengan sengaja, aku tidak ingin ada korban lagi, tapi anehnya, cerita ini tetap menyebar, selalu ada orang yang mendengar potongan-potongannya dari orang lain, dari komentar, dari bisikan, dari video yang tiba-tiba muncul di beranda. Dan setiap kali ada yang mendengarnya sampai selesai, satu pohon beringin di suatu tempat akan terasa lebih besar dari kemarin. Malam ini, saat aku menulis ini, angin di luar rumah tidak bertiup, tapi daun-daun di pohon dekat pagar bergerak pelan. Aku tidak pernah menanam beringin, aku yakin akan itu, tapi akar kecil sudah mulai muncul di tanah, dan bau bunga Kamboja samar tercium padahal tidak ada satupun pohon Kamboja di sekitar sini. Kalau suatu saat cerita ini berhenti sampai di kamu, jangan ulangi ke siapapun, jangan ceritakan ulang, jangan diperdengarkan, karena begitu kisah ini keluar dari mulutmu, mereka akan tahu, bahwa kamu juga sudah mendengar tangisannya. Malam itu aku berniat berhenti menulis, sungguh, jari-jariku sudah gemetar, kepala terasa berat, dan perasaan tidak enak semakin menekan dada, tapi setiap kali aku menutup layar, selalu ada suara kecil di belakang pikiran, seperti bisikan yang memaksa, menyuruhku melanjutkan.
Tepat pukul 2:13, listrik di rumahku mati, bukan hanya lampu, tapi semua, sunyi mendadak terasa terlalu tebal, dari luar, tidak ada suara kendaraan, tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan telinga. Lalu, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, bukan dari pohon di ujung jalan, tapi dari dalam rumah. Perlahan, lirih, seperti seseorang menangis sambil menahan napas di ruang tamu, aku berdiri kaku di kamar, tidak berani bergerak, lantai kayu berderit pelan. Satu langkah, lalu berhenti, disusul satu langkah lagi, setiap langkah diiringi suara air menetes. Entah dari mana. Aku menutup mata dan berdoa dalam hati, tapi suara itu semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak ada ketukan, hanya suara rambut diseret pelan di lantai, lalu suara laki-laki, sangat lemah, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. "Jangan buka pintu." Suara perempuan langsung menyusul, lembut, nyaris penuh kasih. "Biarkan saja, kami hanya ingin ditemani." Pintu kamarku tidak terbuka, tapi bayangannya berubah. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan hitam memanjang, bercabang, seperti akar yang mencari jalan. Bayangan itu bergerak perlahan, menyentuh kakiku. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding. Dalam ketakutan, aku sadar satu hal yang membuat napasku berhenti sejenak. Tangisan itu, bukan lagi satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak, seperti ruangan penuh orang menangis pelan bersamaan. Tiba-tiba semua berhenti. Sunyi total. Lampu menyala kembali, suara malam kembali normal, tidak ada apa-apa di depan pintu. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, seolah semua hanya halusinasi. Tapi pagi harinya, aku menemukan tanah di halaman rumahku terbelah tipis. Dari celah itu, muncul tunas kecil dengan daun lebar mengkilap, dan di batangnya yang masih muda, ada goresan samar, seperti bekas kuku manusia. Aku tahu, ini belum selesai, mereka tidak selalu muncul untuk menakuti. Kadang mereka hanya ingin diingat, ingin diceritakan, ingin didengar. Dan sekarang, karena kamu masih membaca sampai bagian ini, mungkin malam ini, atau besok malam, kamu akan mulai mendengar suara yang sama, pelan, lirih, dan sangat dekat. Tangisan dari pohon beringin yang bahkan belum kamu sadari sudah ada di dekatmu. Pagi itu aku mencoba bersikap normal, aku menyiram halaman, berdiri lama menatap tunas kecil itu, meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa dijelaskan secara masuk akal. Mungkin bibit terbawa angin, mungkin cuma kebetulan, tapi saat air menyentuh tanah di sekitarnya, bau tanah basah bercampur bunga kamboja kembali tercium, terlalu kuat untuk sekadar kebetulan. Tetangga sebelah rumah menyapaku dengan wajah aneh, dia bertanya apakah aku menanam pohon baru, katanya semalam dia melihat bayangan besar menutupi pagar rumahku. Padahal lampu jalan menyala normal, saat dia menunjuk ke halaman, tunas kecil itu terlihat jelas, lebih tinggi dari kemarin. Siang hari berlalu tanpa kejadian, justru itu yang membuat gelisah, seolah malam nanti sedang dipersiapkan. Benar saja, menjelang maghrib, angin mulai berputar di satu titik, daun-daun di halaman rumahku bergerak berlawanan arah dengan pohon lain di sekitar, suara tangisan belum terdengar, tapi suasananya sudah terasa berat, seperti ada banyak mata yang mengawasi dari tempat yang tidak terlihat. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal, tidak ada foto profil, isinya hanya satu kalimat. "Kami hampir lengkap." Aku tidak membalas, aku tidak berani, tapi beberapa detik kemudian, ponselku bergetar lagi, pesan kedua masuk. Tinggal satu. Lampu kamar berkedip, dari luar jendela, aku mendengar suara akar bergesekan dengan tanah, seperti sesuatu sedang tumbuh cepat di bawah permukaan, bayangan pohon di halaman memanjang sampai menyentuh dinding rumah, dan di bayangan itu, aku melihat siluet beberapa orang berdiri berdekatan, kepala tertunduk, bahu mereka bergerak naik turun, menangis. Di antara mereka, ada satu sosok yang menoleh ke arah jendelaku, meski gelap, aku tahu dia tersenyum. Suara laki-laki itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya, seperti sudah sangat dekat. "Kalau kamu berhenti, dia akan marah." Aku akhirnya mengerti, cerita ini tidak dibiarkan selesai, ia harus berjalan, harus berpindah, bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena itulah cara mereka bertahan, dari satu pendengar ke pendengar lain, dari satu tempat ke tempat lain. Dan saat aku menulis bagian ini, jam menunjukkan pukul 2:13, di luar, tidak ada angin, tapi daun beringin di halamanku bergerak pelan, aku bisa mendengar tangisan itu sekarang, tepat di belakangku, sangat dekat, seolah sedang membaca bersama. Kalau nanti ceritanya terhenti mendadak. Kalau suatu malam kamu merasa pohon di dekat rumahmu tampak lebih besar dari biasanya. Atau kamu mencium bau tanah basah tanpa hujan. Mungkin bukan aku yang berhenti menulis. Mungkin giliranmu yang mulai mendengar. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk membeku malam itu, waktu seperti tidak bergerak, jam di dinding berhenti tepat di angka pukul 2:13,
detiknya diam, tapi suara tangisan terus berjalan, pelan namun konsisten, seperti napas panjang yang tidak pernah habis. Aku memberanikan diri menoleh. Di belakangku, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon di dinding yang kini terlihat jauh lebih besar dari ukuran aslinya. Bayangan itu bercabang-cabang, seperti tangan yang terbuka, meraih ke arahku, dan di antara cabang bayangan itu, aku melihat siluet wajah-wajah, banyak, semuanya menunduk, semuanya menangis. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat dengan telingaku, tidak menjerit, tidak tertawa, suaranya tenang, hampir lembut. Sebentar lagi, kamu akan terbiasa. Lantai bergetar pelan, bukan gempa, tapi seperti sesuatu tumbuh cepat di bawah rumah, suara kayu berderit, tembok mengeluarkan bunyi retak halus, dari celah lantai, muncul ujung akar hitam, basah, bergerak. Perlahan seperti makhluk hidup yang mencari arah. Aku mundur, tapi kakiku menyentuh sesuatu yang dingin, ketika aku melihat ke bawah, aku melihat bekas jejak kaki basah, bukan jejakku, ukurannya berbeda-beda, banyak, saling tumpang tindih, mengarah ke satu titik, halaman belakang. Aku membuka tirai jendela dengan tangan gemetar. Pohon itu, sudah tidak kecil lagi. Batangnya kini sebesar tiang listrik, akarnya menjalar kemana-mana, menembus tanah, merambat ke pagar, bahkan terlihat seperti masuk ke bawah rumah tetangga, daunnya lebat, menutup cahaya lampu jalan, membuat halaman gelap seperti malam tanpa bulan. Di bawah pohon itu, mereka berdiri. Arman, Rian, temanku, wajah-wajah lain yang tidak kukenal, tapi entah kenapa terasa sangat dekat, semuanya berdiri diam, kepala tertunduk, di tengah mereka, perempuan berbaju putih itu berdiri tegak, rambutnya menyentuh tanah, matanya menatap lurus ke arah jendelaku. Dia mengangkat satu jari ke bibirnya. Set, tangisan berhenti, semuanya menoleh bersamaan ke arahku. Di saat itulah aku sadar, bukan mereka yang mendatangiku. Akulah yang perlahan mendekat ke mereka. Kakiku melangkah sendiri menuju pintu, tanganku meraih gagang tanpa aku sadari. Di belakangku, suara laki-laki itu berbisik terakhir kali, sangat lemah, sangat putus asa. Kalau kamu keluar, jangan lupa ceritanya. Pintu terbuka, dan sampai di sini, aku tidak tahu apakah aku masih menulis. Atau hanya bagian dari cerita yang terus berjalan. Kalau suatu hari kamu menemukan kisah ini terputus. Atau melihat pohon beringin yang tiba-tiba tumbuh terlalu cepat. Ingat satu hal saja, cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Udara di luar dingin menusuk, begitu kakiku melangkah keluar, tanah terasa lembab dan lengket, seperti baru diguyur hujan padahal langit kering, bau tanah basah dan bunga Kamboja semakin pekat, membuat kepalaku pening, langkah kakiku tidak cepat, tidak lambat, seperti mengikuti irama napas yang bukan milikku. Mereka tidak bergerak saat aku mendekat, Arman mengangkat kepala sedikit, matanya kosong, tapi ada air mata mengalir pelan, Rian berdiri di sampingnya, bibirnya bergetar seperti ingin berbicara namun tak pernah sampai, wajah-wajah lain menoleh satu persatu, dan aku merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari takut, rasa iba yang dalam, seolah mereka sudah terlalu lama terjebak. Perempuan berbaju putih itu melangkah maju, tanah tidak berbunyi saat kakinya menyentuh permukaan, rambutnya bergeser pelan, menyingkap wajah pucat dengan senyum tipis yang tidak pernah sampai ke mata. Kamu sudah sampai, katanya. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, ingin lari, tapi kata-kata tercekat, dari balik pohon, akar-akar bergerak, melilit pergelangan kakiku dengan lembut, tidak menyakiti, hanya menahan, seperti tangan yang tidak ingin ditinggalkan. Kami tidak meminta banyak, lanjutnya, cukup dengarkan, cukup biarkan cerita berjalan. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar, bukan dari satu arah, dari segala arah, dari tanah, dari batang pohon, dari daun-daun yang bergesekan, suara itu naik turun, membentuk irama yang aneh, seperti lagu pengantar tidur yang salah nada. Di tengah suara itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti, di batang beringin, muncul bayangan-bayangan wajah, perlahan, satu persatu, wajah-wajah itu menjadi jelas, ada yang muda, ada yang tua, ada yang aku kenali dari cerita-cerita sebelumnya, mereka semua menatapku dengan tatapan yang sama, lelah, dan berharap. Kalau cerita berhenti, bisik suara laki-laki itu dari belakangku, kami menghilang, tapi bukan bebas. Perempuan itu mengangguk pelan, kami hanya ingin diingat, didengar, ditemani. Akar di kakiku mengendur, aku sadar, ini bukan paksaan, ini pilihan yang dibungkus rasa kasihan, dan itulah yang paling berbahaya. Aku melangkah mundur setengah langkah, tanah berderit, suara tangisan meredup sesaat, seperti menunggu, aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan berkata lirih, hampir seperti doa, hampir seperti janji. Ceritanya akan berjalan, tapi tidak dengan caraku. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun beringin bergetar keras, sosok-sosok itu mundur setapak, wajah mereka berubah, antara marah dan takut kehilangan, perempuan itu menatapku lama, senyumnya pudar.
Kamu akan kembali, katanya yakin, mereka semua kembali. Aku membuka mata. Aku berada di kamarku, pintu tertutup, jam dinding bergerak lagi. Pukul 2.14, suara malam normal, tidak ada bau Kamboja, tidak ada akar di lantai, halaman terlihat biasa dari jendela, pohon itu kembali kecil, seolah semua hanya mimpi. Tapi di mejaku, layar masih menyala, kursor berkedip di akhir kalimat yang belum selesai, dan di bawahnya, muncul baris baru dengan sendirinya, huruf demi huruf, seperti diketik oleh tangan lain. Cerita ini akan menemukan jalannya sendiri. Kalau besok kamu mendengar kisah serupa di kanal lain, kalau kamu membaca potongan cerita yang terasa familiar, atau mendengar tangisan yang sama dari tempat yang berbeda, jangan heran, cerita ini tidak butuh satu penulis. Cukup satu pendengar yang mau melanjutkan. Dan sekarang, kalau kamu masih di sini, mungkin giliranmu yang akan mendengar bagian berikutnya.